semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Cunha rekrutan perdana Manchester United. Manchester United nampaknya berusaha bergerak cepat mengamankan pemain baru untuk musim 2025-2026. Setan Merah terus melakukan negosiasi dengan pemain incarannya agar bisa dirampungkan sesaat setelah musim 2024-2025 rampung akhir Mei nanti. Lini depan menjadi perhatian serius MU untuk diperbaiki di bursa transfer musim panas 2025. Pasalnya dua striker milik MU saat ini, Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, mengecewakan dan jarang bikin gol. MU menjadikan pemain depan Wolverhampton Matheus Cunha sebagai buruan utamanya untuk musim panas 2025. MU terkesan dengan aksi luar biasa pemuda asal Brasil tersebut di musim ini bersama Wolverhampton. Cunha sudah menjaringkan 15 gol dan memberikan 6 assist di ajang Liga Inggris. Cunha diyakini akan bisa menjadi solusi mandulnya lini depan MU. Ex-pemain Atletico Madrid itu tidak akan kesulitan beradaptasi karena sudah beberapa musim main di Wolverhampton. Menurut laporan jurnalis Nicolas Kira, MU semakin dekat mendapatkan tanda tangan Cunha. MU menawarkan pemain 25 tahun itu kontrak selama 5 tahun dengan opsi perpanjangan 12 bulan lagi. Untuk mahar transfer, MU bersedia menebus klausul pelepasannya yang bernilai 62,5 juta pound sterling. MU mencoba segera mencapai kesepakatan personal dengan Cunha. Pertemuan kedua klub diperkirakan akan terjadi pekan depan. MU saat ini sangat favorit mendapatkan Cunha. MU ingin Cunha bisa diamankan sesegera mungkin agar sudah bisa ikut berlatih saat sesi latihan pramusim resmi dimulai pada Juli nanti. Setan Merah tak mau Cunha telat bergabung karena proses transfer yang berliku. Cunha sendiri diyakini juga tertarik untuk pindah ke MU di musim panas 2025 nanti. MU sudah mengincar Cunha saat masih di Atletico Madrid, tapi karena saat itu ragu-ragu maka disalip oleh Wolverhampton. Ruben Amorim mendidih dalam amarah. Desak Manchester United belanja gila-gilaan buang para pemain ampas. Ruben Amorim marah besar kepada para pemain Manchester United setelah kalah dari West Ham dan meminta klub melakukan perubahan besar pada skuad. United dikalahkan oleh tim asuhan Graham Potter dan mengalami kekalahan ke-17 mereka musim ini, jumlah kekalahan yang sama ketika mereka terdegradasi pada 1974. Ini juga merupakan kekalahan ke-9 mereka dalam 18 pertandingan kandang di Premier League dan membuat mereka berada di posisi ke-16 di klasemen dengan 2 pertandingan tersisa. Sangat berpotensi untuk menyelesaikan liga terburuk mereka sejak 1974. Malu dan sulit diterima. Semua orang harus memikirkan banyak hal dengan serius di sini, kata Amorim pada konferensi pers. Kita harus mengubah banyak hal di akhir musim. Kekhawatiran terbesar adalah perasaan bahwa kita tidak bisa berubah dan itu tidak apa-apa. Kita kehilangan perasaan bahwa kita adalah klub besar dan perasaan bahwa kalah di kandang adalah hal terburuk di dunia. Kekalahan itu terjadi hanya 3 hari setelah United mengalahkan Athletic Bilbao 4-1 untuk mencapai final Liga Eropa. Tetapi Amorim tidak memikirkan kesuksesan mereka di Eropa dan meluapkan kekesalannya pada para pemainnya karena memiliki kurangnya urgensi untuk mempertahankan area penalti kami. Dia menambahkan, saya tidak khawatir tentang final. Itu jauh dari masalah terkecil di klub kami. Kami perlu mengubah sesuatu yang jauh lebih mendalam dari ini. Amorim juga mengirimkan pesan kepada pemilik bersama Sir Jim Ratcliffe, dengan tegas mengatakan bahwa pembersihan besar-besaran diperlukan. Kita harus benar-benar kuat di musim panas, kita harus berani. United akan bermain tandang melawan Chelsea pada hari Jumat kemudian menyelesaikan kampanye di kandang melawan Aston Villa, 4 hari setelah final Liga Eropa melawan Tottenham. Namun, pelatih tampaknya ragu akan masa depannya di klub jangka panjang ketika ia menambahkan, ini bukan salah para pemain. Ini salah saya yang bertanggung jawab. Jika kita tidak bisa mengubah itu dengan cepat, kita seharusnya memberikan tempat kita kepada orang lain. Bruno Fernandes tinggalkan Manchester United. Siap temui klub Arab Saudi Al Hilal untuk ketiga kalinya. Al Hilal tetap bertekad merekrut Bruno Fernandes, dan kapten Manchester United itu akan bertemu dengan mereka untuk ketiga kalinya. Bruno Fernandes kembali dikaitkan dengan potensi hengkang dari Manchester United pada musim panas ini, seiring ketertarikan serius dari Al Hilal. Raksasa Liga Pro Saudi tersebut kabarnya siap menawarkan gaji fantastis senilai 65 juta pound per tahun demi memboyong sang kapten Setan Merah. Gelandang timnas Portugal itu sudah menyatakan keinginannya untuk bertahan di Old Trafford. Namun, menurut laporan The Mirror, Fernandes dijadwalkan akan melakukan pertemuan ketiga dengan pihak Al Hilal, yang hingga kini belum menyerah untuk membujuk sang pemain.
Manajer The Red Devils Ruben Amorim juga sudah angkat suara soal transfer Fernandes. Ia menegaskan ingin melihat kompatriotnya itu tetap berseragam Manchester United musim depan. Di musim ini, pemain berusia 31 tahun tersebut tampil gemilang dengan catatan 19 gol dan 15 assist di semua ajang. Kabar baik MU. Cedera Leny Yoro tidak serius. Manajer Manchester United, Ruben Amorim memberikan update seputar kondisi terkini Leny Yoro. Ia menyebut bahwa cedera yang dialami sang bek nampaknya bukan cedera yang serius. Kemarin malam, Manchester United berhadapan dengan West Ham di Old Trafford. Di laga itu, Yoro diberi kesempatan untuk jadi starter oleh Ruben Amorim. Namun di babak kedua, sang bek terlihat kesakitan. Alhasil ia ditarik keluar dan digantikan oleh Harry Maguire. Para pendukung Setan Merah takut bek muda mereka itu mengalami cedera yang parah, apalagi pekan depan MU akan memainkan partai final Liga Eropa 2024-2025. Lantas bagaimana kondisi sang bek? Dalam wawancaranya di Sky Sports, Ruben Amorim ditanyai bagaimana kondisi dari Yoro. Ia mengindikasikan bahwa cedera itu tidak serius sehingga Yoro tidak absen terlalu lama dari timnya. Dia, Yoro, sempat mengalami masalah di awal musim kemarin. Namun saya rasa cedera ini bukan masalah yang serius, ujar Amorim. Lebih lanjut, Amorim menyebut bahwa kondisi Yoro yang sesungguhnya akan terungkap pada hari Senin, 12 Mei 2025, waktu setempat. Sang bek akan menjalani pemeriksaan medis dan dari situ akan ketahuan seberapa parah cedera yang dialami bek asal Prancis itu. Kami akan memeriksa kondisi Leny dengan lebih baik besok. Namun saya rasa cedera itu merupakan cedera yang ringan, imbus sang pelatih. Jika situasinya memang tidak parah, Leny Yoro berpotensi untuk bermain di final Liga Champions 2024-2025. Namun ia kemungkinan hanya dimainkan sebagai pemain cadangan untuk mengantisipasi cederanya kumat di laga itu. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.